Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi saya di reksadana saham. Saya berinvestasi total 700.000 dan sudah berjalan sekitar 5 bulan. Dan saya akan jelaskan keuntungan beserta kerugiannya ketika kita berinvestasi di instrumen investasi reksadana saham. Jika kalian ada masukan, saran, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan saja di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Jadi mungkin ada yang menanyakan di mana kita bisa investasi reksadana atau di mana tempat beli reksadana. Di sini saya akan menjelaskan tempat-tempat yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Jadi ketika kalian ingin membeli reksadana, kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Saya akan tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online beserta kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama di aplikasi Ajaib. Jadi di aplikasi Ajaib ini mempunyai kelebihan, yaitu kita bisa membeli saham. Jadi misal kalian ingin berinvestasi di reksadana sekaligus berinvestasi di saham, kalian bisa download aplikasi Ajaib ini. Kemudian di Tokopedia. Jadi selain kita bisa berbelanja online di Tokopedia, kita juga sudah bisa membeli reksadana di aplikasi ini. Tapi yang menjadi kekurangan di aplikasi Tokopedia yaitu di Tokopedia ini hanya ada satu jenis reksadana. Kan di reksadana itu ada 4 jenis ya. Ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Jadi di Tokopedia hanya ada satu jenis, yaitu reksadana pasar uang. Seperti itu. Terus kemudian di aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi khusus untuk membeli reksadana. Ini sangat cocok bagi kalian mungkin pemula, karena di sini ada fitur yang namanya Robo Advisor. Jadi kita tidak perlu menganalisa produk-produk reksadana, kita sudah direkomendasikan oleh robotnya Bibit ini. Kemudian untuk pembayarannya di aplikasi ini juga sangat mudah. Kita bisa menggunakan GoPay serta link aja. Untuk aplikasi lain misal di aplikasi Bareksa atau di aplikasi Tanam Duit. Dan pastikan ketika kalian ingin membeli reksadana menggunakan platform digital, pastikan platform tersebut sudah mendapatkan lisensi atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika kalian ingin tahu cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Jadi di sini saya memilih manajer investasi Sukor Asset Management. Sebenarnya banyak sekali manajer investasi, misal Manulife, Schroder, Dana Reksa. Di sini saya memilih Sukor Asset Management dan saya memilih 2 produknya. Yang pertama Sukor Invest Maxi Fund dan yang kedua Sukor Invest Equity Fund. Nanti saya akan tampilkan fund fact sheet dari si produk ini memegang saham apa saja di aplikasi Bibit Reksadana, dan saya akan tampilkan juga perbandingannya kinerja dari kedua produk dari Sukor Invest, yaitu Sukor Invest Maxi Fund, Sukor Invest Equity Fund. Saya akan bandingkan dengan IHSG, jadi lebih untung mana antara benchmark dan produk yang saya pilih ini. Nah, langsung saja saya akan jelaskan keuntungan ketika kita berinvestasi di reksadana saham. Jadi keuntungannya yaitu di manajer investasi. Jadi kita tidak perlu menganalisa suatu perusahaan. Misalkan kita ingin membeli saham, misal Garuda Indonesia atau misal di Indofood, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menganalisa sampai detail ke laporan keuangan dari perusahaan. Kita
kita tidak perlu, kan banyak sekali. Apa itu misal rasio-rasio keuangan, misal return on equity, DER, NPM, dan kita tidak perlu mengetahui manajemennya itu seperti apa. Jadi kita tinggal mempercayakan uang kita ke manajer investasi, biar dia yang memilihkan sahamnya. Jadi ceritanya manajer investasi ini orang yang ahli di bidang investasi, seperti itu. Ini adalah perusahaan resmi yang ditunjuk untuk mengelola dana masyarakat, tentunya dengan menghitung resiko-resiko yang ada. Jadi mereka berdiversifikasi, mereka membeli sangat banyak saham seperti itu. Jadi kerugiannya bisa terminimalisir. Seperti itu untuk keuntungan dari reksadana saham. Kita tidak perlu detail mengetahui seluk-beluk perusahaan. Untuk dari sisi kekurangannya, ketika kita berinvestasi di reksadana saham itu kita dikenakan manajemen fee. Jadi kan yang mengelola tadi manajer investasi, tentunya dia tidak gratis dong. Dia ingin mendapatkan sejumlah uang, dan uang tersebut diambil dari manajemen fee ini. Nanti saya juga akan tampilkan expense ratio yang ada di dua produk saya, Sukor Invest Maxi Fund dan Sukor Invest Equity Fund, seperti itu. Salah satu kekurangan ketika kita berinvestasi di reksadana saham. Jadi kalau misal kita di saham, kan tidak ada yang namanya manajemen fee ini. Terus yang kedua, yaitu salah analisa. Jadi yang manajer investasi ini kan juga manusia, jadi mereka juga bisa salah dalam menganalisa perusahaan. Misal salah dalam menganalisa Garuda Indonesia, Indofood, seperti itu. Jadi misal juga bisa tidak melampaui IHSG, dia juga bisa lebih buruk kinerjanya dari IHSG atau indeks harga saham gabungan. Jadi seperti itu kekurangan ketika kita berinvestasi di reksadana. Jadi segi manajemen fee dan bisa jadi salah dalam analisa saham. Adalah aplikasi Bibit. Di sini saya akan tampilkan fun fact sheet dari dua produk yang saya pilih, yaitu Sukor Invest Equity Fund dan Sukor Maxi Fund. Dan saya juga akan bandingkan kinerja dari dua reksadana yang saya pilih dengan kinerja dari IHSG atau indeks harga saham gabungan. Kita bisa langsung scroll ke bawah, kita pilih reksadana sendiri dan saham. Pertama saya akan tampilkan dari fun fact sheet dari produk yang saya pilih. Yang pertama, Sukor Invest Equity Fund. Kita klik di sini. Nah, kita bisa mengetahui keuntungannya di sini di bagian CAGR itu plus 7,56%. Keuntungannya per tahun seperti itu. Ini sangat bagus karena ini juga sudah terdampak dari pandemi, keuntungannya masih seperti itu. Kemudian dari segi expense ratio, ini adalah manajemen fee beserta pajak, seperti itu, manajemen fee dan dana lainnya untuk mengelola reksadana ini sebesar 4,8%. Ini cukup besar karena tipikal dari reksadana saham itu nilai expense rasionya yang besar. Terus kemudian dari segi total AUM itu 1,7 triliun. Jadi di Indonesia udah ada orang yang invest 1,7 triliun di produk ini, di Sukor Invest Equity Fund. Ini jenis reksadana saham tentunya dengan resiko tinggi. Nah, seperti ini untuk minimal pembeliannya itu 100.000, biaya pembelian gratis dan biaya penjualan gratis. Kita bisa tahu juga alokasi asetnya yaitu 99,91% di efek ekuitas, ini berarti di saham, dan 0,09 di instrumen pasar uang, bisa deposito seperti itu. Kemudian saya akan tampilkan ini ada top holding. Jadi produk Sukor Invest Equity Fund ini memiliki saham terbesarnya di 5 perusahaan ini, yaitu di Bank Rakyat Indonesia, Bank BRI, Bank Tabungan Negara, Bank BTPN, Perusahaan Gas Negara, Pegas, Aneka Tambang, ini perusahaan emas seperti itu, dan juga Bank Negara Indonesia. Jadi seperti itu untuk produk Sukor Invest Equity Fund. Kalau kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa cek di fun fact sheet dan juga di prospektus. Kemudian saya akan tampilkan produk saya yang satunya, yaitu
Sukor Invest Maxi Fund. Kita cari terlebih dahulu Sukor Invest Maxi Fund. Nah, seperti ini klik di sini. Nah, ini untuk produk dari Sukor Invest Maxi Fund, kinerjanya masih lebih buruk dari yang produk yang saya tadi, Sukor Invest Equity Fund. Untuk CAGR-nya masih minus 1,84%. Untuk expense ratio-nya juga lebih tinggi, tadi 4%, ini 5,07%. Kemudian dana kelolaan itu 280 miliar. Kalau yang di Sukor Invest Equity Fund tadi 1,07 triliun. Tentunya itu sama reksadana saham dan resikonya tinggi. Untuk minimal pembelian 100.000 dan biaya pembelian dan penjualan gratis, sama saja seperti itu. Terus kemudian ini juga alokasi asetnya sama seperti tadi, 98,01% di efek ekuitas atau di saham dan 0,99% di instrumen pasar uang, misal di deposito atau obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kemudian kita bisa tahu top holdingnya. Jadi top holdingnya ini ada 5. Yang pertama di perusahaan gas negara, yang kedua di KBLI, KMI Wire and Cable, Bank Tabungan Negara, Bank BTN, Bank Negara Indonesia, dan Aneka Tambang, seperti itu. Untuk sama seperti tadi, untuk kalian ingin mengetahui lebih detail kan bisa ceknya di fund fact sheet dan juga prospektus, seperti itu. Kemudian saya akan tampilkan perbandingan kinerjanya antara dua produk yang saya pilih dengan IHSG. Kita klik di saham, Sukor Invest Maxi Fund, terus kemudian yang terakhir di benchmark untuk IHSG. Jadi seperti ini untuk kinerjanya 1 tahun terakhir. Kita akan coba mulai dari 1 bulan terakhir. Untuk 1 bulan terakhir kinerjanya yang paling bagus di Sukor Invest Equity Fund. Kita bisa lihat grafiknya di atas. Kemudian Sukor Invest Maxi Fund yang warna hijau masih di bawah dari IHSG untuk 1 bulan terakhir. Untuk 3 bulan terakhir kita klik di sini. Yang Sukor Invest Maxi Fund itu melebihi daripada Sukor Invest Equity Fund dan IHSG masih di bawah. Jadi untuk 3 bulan terakhir ini kinerja dari kedua produk saya cukup bagus, bisa outperform dari IHSG. Kemudian year to date ini dari Januari sampai sekarang di November 2019 tanggal 29. Jadi seperti ini. Untuk year to date juga masih menguntungkan kedua produk ini. Saya akan coba di 1 tahun terakhir, sama juga 3 tahun terakhir, seperti ini juga sama, mungkin 5 tahun terakhir ya. Nah, untuk 5 tahun terakhir bisa dilihat kinerjanya sangat jauh dari IHSG, seperti itu. Jadi bisa dilihat di sebelah sini, CAGR-nya untuk 5 tahun terakhir itu 17% untuk Sukor Invest Equity Fund. Kemudian untuk ini seperti ini, total return-nya untuk 5 tahun terakhir 120%, yang Sukor Invest, yang IHSG 26,8%. Jadi keuntungannya sangat signifikan. Jadi untuk 5 tahun terakhir ini adalah reksadana saham istilahnya yang terbaik, bisa outperform dari IHSG sangat jauh. Kalau nggak salah ini karena dia sempat pegang INKP dan juga Barito Pacific, seperti itu. Saham yang dalam waktu 5 tahun terakhir ini bisa naik cukup signifikan. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli reksadana saham, kalian cari yang bisa mengalahkan IHSG, atau kalian cari reksadana indeks yang kinerjanya meniru IHSG. Jadi ada 2 macam, reksadana saham dan juga reksadana indeks. Kemudian ini adalah aplikasi Bareksa. Di sini saya akan tampilkan hasil investasi saya di Sukor Invest Equity Fund dan Sukor Invest Maxi Fund. Di sini saya sudah total berinvestasi sekitar 6 juta rupiah dan mendapatkan keuntungan 467.000. Seperti itu. Tapi di sini ini ada
kombinasi, jadi saya berinvestasi di reksadana pasar uang, pendapat tetap, saham, dan juga indeks. Di sini saya akan tampilkan yang reksadana saham saja seperti itu. Sebelumnya di Bareksa ini selain kita bisa membeli reksadana, kita juga bisa membeli SBN atau obligasi di aplikasi ini. Terus kemudian kita bisa cari-cari analisa berita tentang seperti itu. Dan tentunya di aplikasi ini sudah mendapatkan lisensi dari OJK. Jadi langsung saja saya akan tampilkan hasil investasi saya. Kita bisa masuk ke bagian portofolio yang di tengah ini. Kita klik, kita masuk ke reksadana saham seperti ini. Nah, untuk produk Sukor Invest Maxi Fund saya berinvestasi dengan nilai awal 200.000 dan sudah mendapatkan keuntungan 35.000 atau untung 17,88%. Berinvestasi sekitar 5 bulan seperti itu. Kemudian di Sukor Invest Equity Fund itu saya berinvestasi 500.000 dan sudah mendapatkan keuntungan 124.000, 24,89%. Jadi ini cukup besar karena salah satunya ketika ini ada kejadian yang cukup unik ya. Jadi ketika pemerintah Indonesia atau BPS mengumumkan Indonesia resesi, saat itu juga di Amerika Serikat Joe Biden unggul dalam pemilihan suara. Jadi ketika Indonesia diumumkan resesi, indeks bukannya turun atau IHSG bukan turun tapi malah naik seperti itu. Naik 3%. Jadi ini sangat aneh gitu. Jadi diumumkan resesi, indeks saham gabungan IHSG malah naik. Untuk total keuntungannya itu 22,89%. Jadi cukup besar, dalam waktu 5 bulan untung 22%. Jadi misal kita bandingkan ke instrumen investasi yang resmi, misal di deposito itu 1 tahun sekitar 5%, 1 tahun 5%, belum dipotong pajak 20%. Ini dalam 5-6 bulan itu 22%. Jadi total keuntungan saya 160.000 seperti itu. Berinvestasi 700.000 untung 160.000 dalam 5 bulan.